Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-9. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para ulama-ulama mujtahidin, juga terkhusus kepada muallif Asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Ghazali wa atba'ihi ولحوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Waqala lan ngendika sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Inni temen sune ingsun Ibnu Mas'ud iku la akrahu yakti sengit yakti benci. Sungguh-sungguh benci sapa aku Ibnu Mas'ud an ara yenta ningali sapa ingsun ar-rajula ing suwiji rajul ningali farighon hale dalam keadaan nganggur, tidak punya aktivitas apa-apa. La fi amri dunyahu, ya, tidak ada beda fi amri dunyahu nganggur ing dalam urusan dunyane si rajul, walalan uga tidak juga berbeda fi amri akhiratihi ing dalam urusan akhirate si rajul. Jadi dalam asar ini ya ada perkataan dari Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan bahwa aku sungguh benci jika aku melihat seorang yang dalam keadaan nganggur, luang, tidak punya aktivitas apa-apa. Tidak punya aktivitas baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhiratnya. Ya, itu ya. Jadi umat Islam itu harus orang yang produktif, umat-umat yang produktif. Wasu'ilalan den takoni sapa Ibrahim. Ini di sini Ibrahim yang dimaksud adalah Ibrahim An-Nakhai, sebab nanti dalam paragraf ini ada dua nama Ibrahim ya. Ibrahim An-Nakhai itu ya salah seorang dari tabi'in ya. Ditakoni si Ibrahim Al-Tajiri saking pedagang as-saduki kang jujur. Ahuwa ana ta utawi si tajir as-saduk iku ahabbu luwih kinasian, luwih dicintai ilaika maring sira. Amil mutafarrigu utawa wong kang nganggur, utawa kang luang lil ibadati kanggo beribadah. Ya. Jadi Ibrahim An-Nakhai pernah ditanya ya tentang pedagang yang jujur. Apakah pedagang yang jujur ini menurut dia lebih disukai daripada orang yang menganggur, orang yang waktunya luang untuk beribadah? Qala menjawab si Ibrahim An-Nakhai, at-tajiru as-saduku utawi pedagang kang jujur iku ahabbu luwih kinasian ilayya maring ingsun. Ya, beliau mengatakan bahwa orang yang berdagang yang jujur itu lebih dia cintai. Kenapa alasannya? Li'annahu kana suhune si tajir iku fi jihadin ing dalam jihad. Jadi menurut dia orang yang berdagang itu ya dalam keadaan berjihad, berjuang. Ya. Berjuang kenapa kok berjuang? Ya karena ini ya'tihi ya kang nekani hi ing si tajir sapa asyaitonu setan. Karena mereka itu berjihad melawan setan. Ya. Karena pada saat dia berdagang setan itu datang kepadanya. Min tariqil mikyali saking jalur atau saking dalan piro-piro takaran.
Artinya ketika dia berdagang, setan datang kepadanya untuk menggoda, ya, dalam hal ya takaran dagang. Berarti kalau dia jujur, dia melawan ya keinginan setan, keinginan nafsunya, ya, dalam hal ya tepat jujur dalam hal takaran. Itu sebuah perjuangan yang berat. Wal mizan lan timbangan. Wa min qibal akhdhi lan saking pira-pira arah ya, cara mengambilnya dagang. Wal atoi lan cara memberikannya perdagangan. Fayujahidu mongko berjuang to melawan to berjihad seperti tajir ya melawan berjihad ya hu eng setan. Dia melawan setan dalam hal apa? Yaitu menggoda dalam hal timbangannya, takarannya, cara mengambilnya dagangan, cara memberikan dagangan ya. Maka menurut Ibrahim An-Nakhai, orang yang berdagang itu banyak perjuangannya, banyak rintangannya, sehingga layak disebut sebagai orang yang berjihad. Fakhalafa lan membeda pendapat atau nulayani hu ing imam atau hu ing Syekh Ibrahim An-Nakhai sapa Al-Hasan Al-Basri Imam Hasan Al-Basri. Ya, sedangkan pendapat Ibrahim Nakhai ini berbeda dengan pendapat Imam Abdul Hasan Al-Basri ya tentang fi hadza in dalam ikilah ya, fudulul tajir as-saduq dalam mengutamakan pedagang yang jujur. Berarti Imam Hasan Basri mungkin memilih yang lain ya, memilih orang yang meluangkan waktunya untuk beribadah. Ya. Ya, ini ada dua perbedaan pendapat tentang ya pedagang yang jujur ataukah orang yang meluangkan waktunya untuk ibadah. Wa qala lan ngendika sapa Umar radhiyallahu an Sayyidina Umar bin Khattab ya ma min maudhi'in ora ana utawi endi-endi panggonan yaktini kang mendatangi ni ingsun opo al mautu kematian fi ing dalem maudhi iku ahabbu luwih kinasian ilayya mar ingsun min mautinin saking suci panggonan atau suci tempat atasawwaku kang berdagang di pasar ingsun atau kang berbisnis ingsun fi ing dalem mautin berbisnis li ahli kanggo keluarga ingsun abi hale berjualan ingsun au ashtari utawa hale membeli sapa ingsun. Jadi Umar bin Khattab pernah mengatakan begini, tidak ada tempat, tidak ada panggonan tempat yang mana ketika aku kedatangan ajal itu lebih aku cintai daripada tempat yang mana di situ aku sedang melakukan ya perdagangan atau bisnis bagi keluargaku ya baik aku dalam keadaan berjualan atau aku dalam keadaan membeli. Jadi Umar bin Khattab itu berharap sekali ya kematiannya itu dalam keadaan dia berbisnis mencari rezeki yang halal untuk keluarganya ya baik dalam keadaan dia membeli atau menjual. Maka begini ya walaupun pasar itu juga menjadi tempat hal-hal yang buruk tapi kita tidak boleh suudzon orang yang meninggal di pasar itu ya matinya mati yang suul khotimah. Bisa jadi dia husnul khotimah. Ya, sebagaimana yang diharap-harapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Seorang pedagang yang jujur, yang berbisnis mencari rezeki di pasar, sampai kedatangan ajalnya, Masya Allah, dia meninggal dalam keadaan yang mulia, husnul khotimah. Sebagaimana yang diharap-harapkan oleh Umar bin Khattab begitu. Walaupun kenyataannya Umar bin Khattab ya wafatnya
dalam keadaan sakit ya karena dia ditusuk ya atau dibunuh oleh orang yang bernama Abu Lu'lu ya, saat Umar bin Khattab mengimami sholat. Baik, dan kan selesaikan ya. Wa qala ndika sapa Al-Haythamu Al-Haytham ya. Al-Haytham ini saya lacak ya termasuk seorang muhaddis ya. Dari kalangan tabi'in juga ya. Bagaimana perkataan beliau? Rubama yablughuni 'anir rajuli yaqa'u fiyya fa'adhkuru istighnai anhu fayahunu dzalika alayya. Rubama yablughuni terkadang ya, sampai kepada ingsun. Terkadang sampai ing aku. Apa sampai ya? Apa kabar, informasi atau apalah kedzaliman anir rajuli saking swiji rajul saking seorang ya kau hale meremehkan atau menghinakan sapa si rajul via ing ingsun. Kadang ada berita, ada informasi, ada hal dari seorang yang menghinakanku. Tapi fa'adhkuru nuli atau mongko kilingan sapa ingsun istighnai ing ora butuhe ingsun anhu sanging si rajul. Fayahunu mongko dadi ringan ya apa dzalika mengkono-mengkono ya ya bluguni anir rajul yaqau alayya ing atase ingsun. Dan ini resepnya ya, resepnya dari Al-Haytham dia punya resep kalau kita direndahkan orang, diremehkan orang, lalu aku ingat bahwa aku tidak butuh kepadanya, aku cari rizki sendiri, aku mencari kasab sendiri, maka hal itu terasa ringan bagiku. Apa yang ia remehkan, apa-apa yang menyesakkan hatiku dan dia meremehkanku, itu aku ingat, aku kan nggak butuh padanya, aku nggak minta padanya, aku nggak menyandarkan hidup padanya. Ngapain aku repot-repot ya, merespon terlalu ya, sedih terlalu susah ya. Maka hal itu menjadi ringan dirasakan oleh Imam Al-Haytham. Ya, maka begitu orang yang tidak tergantung rizkinya kepada orang lain, ya, dicuekin orang, diremehkan orang, ya nyantai aja kita nggak apa menyandarkan hidup kepadanya, nggak tergantung hidup kepadanya. Ya, maka orang yang rizkinya mandiri, tidak terikat oleh orang lain, hatinya merdeka, ya, terasa ringan, ya, terasa ringan, tidak terbebani oleh perilaku orang lain. Wa qala lang dika sapa Ayyub ya, Syekh Ayyub ya, juga seorang ulama di kalangan tabi'in ya, apa yang ia ucapkan? Kasbun fihi syai'un. Kasbun utawi pekerjaan ini mestinya menjadi mubtada isim ma'rifat tapi ini isim nakirah enggak apa-apa kan disifati ya. Kasbun utawi pekerjaan fihi kang ing utawi kasab syai'un ya, utawi penghasilan kang sithik, sesuatu kang sithik iku ahabbu luweh aku cintai ilaya maring ingsun min soalin nasi ya saking meminta-minta kepada orang lain. Jadi Imam Ayyub mengatakan bekerja walaupun penghasilannya sedikit itu lebih aku cintai daripada meminta-minta kepada orang lain. Ya, banyak pelajaran yang kita dapatkan dalam makalah pagi hari ini ya. Saya kira cukup. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.